Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hari ke-8, yaitu kedahsyatan Sukkot, session yang keempat. Ya, session yang keempat. Kita sudah melalui 3 session, dan sekarang adalah session yang terakhir. Kita wajib ingat bahwa prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Apa yang Bapak Yahweh tuliskan pada masa lampau, ya, dalam peristiwa-peristiwa itu bisa menjadi pola, pattern, prophecy untuk yang akan datang. Ya, jadi kita harus paham. Dan satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah Zayin. Ya, satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah angka 7. Huruf Zayin itu angka gematria-nya 7. Ya, dan kita juga melihat bahwa Israel sebagai timernya Elohim Yahweh. Ya, ini penting sekali. Saudara yang belum mengikuti pengajaran mengenai kedahsyatan Sukkot seri 1, seri 2, ya, atau session 1, session 2, session 3, ya, saudara harus mengikutinya ya, supaya bisa dapat pemahaman yang lengkap. Sehingga pada saat saya menjelaskan hari ini, saudara dapat menangkapnya dengan sempurna. Dan juga saudara buka rahasia kedahsyatan Sukkot, ya, yang telah saya ajarkan pada tanggal 30 September waktu Arizona ya, tahun 2023. Serta rahasia kedahsyatan 7 hari raya. Ya, 19 April 2024. Pelajaran-pelajaran ini akan memperlengkapi pola pikir saudara di dalam pengenalan akan Dafar Elohim. Jadi saudara harus mendengarkannya ya, supaya dapat pemahaman yang betul-betul jelas. Karena Dafar Elohim itu sangat-sangat jelas sekali. Ya, diberitakan untuk saudara dan saya, dipersiapkan kita semua ya untuk masuk di dalam harpaso yang luar biasa yang sudah tidak lama lagi. Ya, inilah kedahsyatan dan cinta Abba Yahweh kepada saudara dan saya untuk memperlengkapi supaya kita tetap berapi-api, tetap semangat, tetap bergairah karena waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Kita lihat bahwa di dalam Imamat 23 ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Yang pertama adalah Pesach, 14 Nisan. Yang kedua adalah roti tak beragi, 15 Nisan. Kemudian buah sulung, ya, di minggu pertamanya setelah Syabat itu. Dan kemudian dihitung 50 hari setelah itu, yaitu Pentakos atau Shavuot, ya, 50 hari, yaitu perayaan yang keempat. Dan yang kelima ada di bulan Tisri. Ya, bulan Tisri, bulan ini, bulan ke-7, yaitu perayaan Yom Teruah atau perayaan trompet atau Nafiri, Rosh Hashanah sebagai tahun barunya. Kemudian 10 Tisri adalah hari raya pendamaian, Yom Kippur. Ya, dan yang terakhir adalah perayaan Sukkot, 15 Tisri, Pondok Daud. Jadi perayaan Sukkot dirayakan 7 hari, tapi ada 1 hari ekstra setelah perayaan 7 hari raya Sukkot, yaitu hari raya yang ke-8. Ya, bukan hari raya yang ke-8 maksud saya, tetap hari raya yang ke-7, tetapi hari yang ke-8 maksud saya seperti itu, bukan hari yang ke-8, tapi hari yang ke-8. Karena Sukkot dirayakan selama 7 hari plus 1 hari, yaitu hari yang ke-8, yaitu yang disebut sebagai perayaan Semini Aseret. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di dalam Imamat 23 ayat 39. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Imamat 23 ayat 39. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah Sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah Sabat perhentian juga. Ya, terima kasih. So, lihat, di ayat ini dikatakan,
Perayaan bagi Yahweh selama 7 hari lamanya. Itulah Sukot. Pada tanggal 15 dalam bulan ke-7. Bulan Tisri. Ya. Ingat, kita harus pakai kalender Ibrani. Bukan kalender Gregorian. Bulan ke-7 ini bukan bulan Juli, saudara. Tapi bulan Tisri. Dan setelah 7 hari, dikatakan juga, pada hari pertama adalah Syabat perhentian. Ya, pada hari pertama. Jadi pada saat tanggal 15-nya adalah Syabat perhentian. Kemudian kalimat itu tidak berhenti sampai di sana. Dikatakan bahwa pada hari ke-8 adalah Syabat perhentian juga. Jadi pada hari ke-8 yang dihitung dari 15 Tisri itu juga merupakan Syabat Gadol. Jadi hari ini adalah Syabat Gadol. Merupakan hari perhentian Syabat. Ya. Nah, kita hanya dulunya kenal hanya sebagai 7 harinya saja, yaitu Sukot. Tetapi kita harus lebih teliti apa yang dikatakan di dalam Imamat 23 ayat 39. Inilah yang disebut sebagai perayaan hari ke-8 setelah Sukot, yaitu Shemini Atzeret. Ya, Shemini Atzeret. Itulah hari ke-8. Nah, kalau kita lihat di dalam kalender, ya, saya berikan tanggalan melalui Google, dan saudara bisa lihat Shemini Atzeret strip atau garis miring Simchat Torah 2024. Untuk Shemini Atzeretnya, ya, mungkin saudara bisa baca terjemahannya. Silakan Brother Hendok untuk bisa baca terjemahannya untuk kita semua. Shemini Atzeret 2024 dimulai saat matahari terbenam pada tanggal 23 Oktober 2024. Kemudian diikuti oleh Simchat Torah yang dimulai saat matahari terbenam pada tanggal 24 Oktober 2024 dan berakhir setelah malam tiba pada tanggal 25 Oktober 2024. Ya, terima kasih. Saudara, sekarang di Indonesia, sekarang WIB itu adalah jam 10.40. WIB, pagi. Ya, jadi saudara dan saya, ini masih di tanggal perayaan Simchat Torah. Oh, mohon maaf, Shemini Atzeret. Shemini Atzeret. Nanti pada saat saudara matahari terbenam di Indonesia, masuklah saudara di perayaan Simchat Torah. Jadi saudara bisa lihat ya, Shemini Atzeret dan Simchat Torah itu perbedaannya 1 hari. Ya, hari ini saya masih tanggal 23. Saudara sudah tanggal 24. Ya, jadi tapi saudara dan saya masih di dalam fase yang sama, yaitu Shemini Atzeret. Karena saya baru mulai, saudara belum mengakhiri. Nanti saudara masuk pada saat matahari terbenam, mungkin jam 6 sore atau jam 6.30 sore, waktu Indonesia, maka saudara masuk di perayaan Simchat Torah. Ya. Nah, perayaan yang ditulis hanya perayaan Shemini Atzeret. Ya, hanya Shemini Atzeret. Karena tertulis dalam Imamat 23 ayat 39. Ya, pada hari ke-8 adalah Syabat perhentian juga. Ya, nggak ditulis juga hari ke-9-nya, hanya hari ke-8. Nah, kita akan melihat mengenai pola yang ada di dalam ketetapan Bapa Yahweh. Pola angka 7 itu bukan satu pola yang baru. Kalau saudara lihat, siapa yang tahu musik, pasti saudara akan tahu mengenai tangga nada. Ya, atau saudara penyanyi, saudara pasti harus tahu mengenai tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, kemudian kembali ke do. Ya, jadi dari do menuju do yang lebih tinggi, itu satu interval. Itu ada 7 plus 1 jadi 8. Ya, begitu pula pola 1 minggu. Dimulai pada hari Minggu, diakhiri pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu, Saturday, Syabat. Ya, dan setelah itu kembali lagi ke hari yang pertama, Sunday, Monday, atau Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jadi satu pattern yang berulang, saudara.
Ya, satu pattern yang berulang. Inilah putaran angka 7. Karena itu waktu yang ditetapkan Bapak Yahweh, pola waktunya Bapak Yahweh juga merupakan pola angka 7. Ya, yang hurufnya adalah Zion. Nah, setelah angka 7, ya, yaitu yang memiliki makna completion atau perfection, ya, sempurna, komplit, lengkap. Setelah angka 7, karena angka 7 mempunyai makna completion atau perfection. Jadi setelah angka 7 adalah, ya sudah tahu Angka sendiri, 8. pasti angka 8. Ya, ya saya mungkin di Indonesia nggak terlalu memperhatikan huruf tanda pagar ya. Itu yang di sebelum angka 7 sama angka 8 itu ada tanda pagar ya. Itu artinya angka ya biasanya. Nah, berarti angka 8 itu identik dengan, jawabannya adalah Kekekalan. angka 8 identik dengan angka 1, saudara. Ya, karena polanya kan cuma 7, perfectionnya, lengkapnya 7 kan. Jadi setelah 7 kembali ke 1. Sebetulnya ya 7 setelah 7, 8. Jadi 8 itu sama dengan 1. Nah, disinilah ada makna yang sulung. Ya, bukan cuma hal ini saja, akan tetapi angka 8 itu juga kalau ditidurkan, itu membentuk satu simbol, yaitu kekekalan, eternity. Ya, kekekalan. Jadi tidak ada ujungnya. Terus berputar seperti itu. Kekekalan. Itu kalau angka 8 ditidurkan, saudara. Ya, itu bukan satu kebetulan, tapi suatu rencana Bapak Yahweh. Nah, tadi kita lihat bahwa angka 1 itu berbicara mengenai yang sulung. Hari ke-8 adalah buah sulung. Hari ke-8. Kita bisa lihat setelah kematian Yeshua HaMashiach pada hari keberapa kematian Yesus HaMashiach? Rabu. Hari keempat. Ya, hari keempat, hari Rabu. Hari keempat. Ya, jadi kematian Yeshua pada hari yang keempat. Hari Rabu. Dan kemudian dia bangkit hari Sabtu, Pak. Hari ke-7. Tahuannya hari ke-8. ya, hari Syabat dia bangkit. Ya, hari Syabat dia bangkit. Ya, sebelum matahari terbenam untuk menggenapi 72 jam yang telah dinubuatkan melalui gambaran yaitu Nabi Yonah. 3 hari 3 malam seperti Yonah di dalam perut ikan, maka anak manusia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Totalnya 72 jam. Enggak lebih, enggak kurang. Ya, jadi Yeshua itu bangkit pada saat hari Syabat. Ya, pada saat hari Syabat. Bukan pada hari Minggu, bukan pada hari pertama, tapi hari Syabat. Nah, tetapi di dalam peristiwa itu, kalau kita baca di dalam kitab Yohanes, kita akan jeli dengan melihatnya bahwa ada satu peristiwa yang terjadi saat perempuan-perempuan itu pergi ke kubur pada hari Minggu pagi sebelum matahari terbit. Ya, jadi ada peristiwa yang tertulis di sana. Dan menariknya yaitu peristiwa di mana satu orang perempuan yang namanya Maria Magdalena, dia yang betul-betul tidak mau kehilangan ya sang guru yaitu Yeshua. Dia tetap ada di sana dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ada satu peristiwa di mana dia dipanggil oleh Yeshua HaMashiach. Tapi sebelumnya kita akan baca yaitu mengenai buah sulung. Itulah hari perayaan buah sulung. Yom Habikurim. Ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Silakan, Brother. 1 Korintus 15 ayat 23. Namun, masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamashiach sebagai buah sulung. Kemudian, mereka yang milik Hamashiach pada waktu kedatangannya. Iya, terima kasih. So, lihat ya. Urut-urutannya, Hamashiach sebagai buah sulung. Ya, buah sulung. Kemudian mereka yang memiliki Hamashiach. Saudara memiliki Hamashiach? Saya memiliki.
Ya, saudara, Amin, Pak. confirm Amin. Saya diri saudara masing-masing. Saya juga, Pak. Mereka yang memiliki Saya memiliki. Mesias pada waktu kedatangannya. Jadi, dari ayat ini kita bisa pertama memastikan Yeshua adalah buah sulung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang menjadi yang sulung? Yosef Roy. Sudah Lubis, Paul Pak. Huan. Pak. Tapi Pak, Ali, Pak. ya, Enak. saudara ngomong dengan diri saudara masing-masing di hadapan Bapak Ibu. Ya, saudara bisa lihat kan ayat ini ya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung, dia sudah bangkit menjadi buah sulung. Kemudian ayat ini tidak selesai sampai itu aja. Kemudian mereka yang memiliki Hamasya pada waktu kedatangannya. Saya bisa lihat. Nah, kalau saya dan saya jeli, kita pasti tahu ini waktu kedatangannya ini yang kedatangannya yang mana? Ya, kedatangan yang mana ini? Hakpaso. Harpaso. Amin. Harpaso. Kalau nggak Harpaso, second coming. Kalau second coming, ya sudah digilas sama 666. Betul kan? Iya. Jadi nanti yang di Harpaso, itulah yang menjadi sulung. Saudara bisa lihat. Ya, jadi saya harus paham ya, bahwa kata sulung ini bukan berarti, wah Pak, saya anak nomor 2 atau nomor 3. Nah, kan saya bukan anak sulung. Bukan itu. Bukan itu. Ya. Caranya Pak. Memiliki Hamasya. Walaupun saudara yang paling buncit, tahu buncit. Ya, itu bahasa Portugal. Ya. Terakhir. Yang paling terakhir, saudara bisa jadi yang sulung karena saudara memiliki Hamasya. Sedangkan family atau saudara kandung daripada saudara itu mereka tidak memiliki Hamasya. Saudara bisa lihat. Jadi mereka yang memiliki Hamasya pada waktu kedatangannya, saudara dan saya jadi yang sulung. Sama Amin. seperti Yeshua. Amin. Itu luar biasa, saudara. Nah, kita lihat dulu ya. Seperti yang kisah daripada Miriam Magdalena. Ya, silakan Brother Henok untuk bisa baca Yohanes 20 ayat 16 sampai 17. Silakan, terima kasih. Yohanes 20 ayat 16. Yeshua berkata kepadanya, "Hai Maria." Sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, "Rabi." Itulah yang disebut guru. 17. Yeshua berkata kepadanya, "Janganlah menjabak aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat peristiwa ini. Yeshua bangkit pada hari yang ke-7 dan dia menunggu sampai dia diketahui oleh para murid. Ya, karena Yesus sudah menjanjikan 3 hari 3 malam aku akan mati, tapi setelah itu aku akan bangkit. Ya, dan dia sudah titip pesan sama murid-murid. Murid-murid nunggu, saudara. 3 hari 3 malam. Itu suatu penantian. Karena apa? Karena saat itu, ya, di mana terjadi sentimen yang tajam, ya, oleh orang-orang Saduki yang membunuh Yeshua. Dan mereka berkoalisi dengan Romawi saat itu. Ya, dengan Pilatus. Jadi murid-murid ketakutan. Karena istilahnya itu kepalanya hilang, saudara. Ya, jadi 3 hari itu mereka sembunyi, saudara. Tapi mereka ada yang ragu-ragu, ada yang ingat. Ya, ada yang ragu-ragu, ada yang ingat. Bahwa 3 hari 3 malam adalah waktu yang telah ditetapkan. Ya, waktu yang telah ditetapkan. Hampir semua murid ragu-ragu. Siapa yang tidak ragu-ragu setelah melihat kubur itu terbuka? Siapa yang tidak ragu-ragu? Siapa yang tahu? Petrus ya. Spesifik adalah Yohanes. Ya, spesifiknya itu adalah Yohanes. Dia begitu melihat
Dia percaya. Ya, dia percaya. Nah, di peristiwa ini ada satu peristiwa yang unik, di mana sebetulnya Yeshua kan sudah pakai tubuh kemuliaan. Pada saat kebangkitannya, dia bisa langsung ke Syamayim kan? Mestinya kan begitu. Kan bisa saja mau namanya pakai tubuh kemuliaan. Ya, pada saat Sabtu, karena dia matinya hari Rabu jam 3 sore, maka kalau 72 jam, Yeshua bangkitnya Sabtu jam 3 sore, lebih sedikit. Ya, sebelum matahari terbenam. Sebetulnya kan ada banyak waktu, saudara. Kemudian saat Sabtu malamnya, ya kan, itu kan cukup banyak waktu itu untuk mencapai Minggu mungkin jam 5 pagi. Itu kan banyak sekali waktunya. Kemana aja Yeshua? Saya bisa lihat. Tapi yang jelas melalui ayat ini dikatakan bahwa Yeshua tetap ada di sekitar mereka. Ya, memang tidak dijelaskan. Tetapi Yeshua tetap ada di antara mereka. Dan itu terbukti dengan perkataan yang Yeshua katakan ayat 17. Ya, jangan menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Ingat, ini bukan dua pribadi loh ya. Ya, kita harus tahu. Yeshua sebagai wakil saudara dan saya harus menghadap atau menunjukkan dirinya di hadapan Elohim Yahweh sebagai unjukan. Itulah buah sulung. Ya, jadi sangat jelas sekali buah sulungnya itu pada hari setelah Syabat mingguan. Sangat jelas sekali. Kalau saudara perhatikan, orang Israel sekarang merayakan buah sulung tidak? Sepertinya enggak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Saudara perhatikan, cek saja, Yom Habikurim nggak ada, saudara. Nggak ada. Saudara cek aja. Ya, yang ada adalah mereka menggunakan perhitungan Omer. Dan perhitungan Omer yang mereka lakukan, itu mereka langsung tepatkan yaitu tanggal 16 Nisan. Selalu. Karena itu, ya dengan menggunakan perhitungan itu, maka Pentakos atau Shavuot selalu jatuhnya tanggal 5 Sivan. Betul ya? Pasti. Ya, pasti. Karena saya yakin mereka mengapa, pertanyaan begini, 7 hari raya itu kan di Torah toh, Imamah 23 kan? Lah kenapa mereka nggak ada? Mengapa? Kok mereka hitungnya di Omernya? Saya curiga nih. Jawaban yang paling tepat adalah karena mereka menolak Yeshua HaMashiach. Jadi mereka memodifikasi. Bisa lihat. Jadi mereka tidak pernah merayakan Yom Habikurim. Saudara cek. Yom Habikurim 2024. Kosong. Tidak ada. So lihat kalender Ibrani. Ya, berdasarkan orang Ibraninya sendiri. Nggak ada. Yang ada adalah perhitungan Omer. 16 Nisan. Dari sini kita lihat ada pergeseran. Padahal Bapak Yahweh sudah menetapkan ada perayaan unjukan. Lah kayak gitu kapan perayaan unjukannya? Nggak ada, mereka ganti. Banyak yang terkecoh. Karena itu mereka sangat percaya bahwa Pentakos jatuhnya 5 Sivan. Paham ya? Ya, kalau saudara nggak ngerti kalender Ibrani, rodok susah memang. Ya, jadi mereka jatuhnya 5 Sivan. Saudara. Nah, yang ngikutin Pentakos 5 Sivan, itu berarti spiritnya kena sama mereka. Penolakan terhadap Yeshua HaMashiach. Walaupun mereka mengatakan, aku percaya Yeshua HaMashiach, tapi tetap terserempet di sana. Ya, karena tidak merayakan Yom Habikurim. Tidak merayakan Yom Habikurim, saudara. Padahal Yom Habikurim ini penting banget loh. Penting sekali. Ya, sangat-sangat penting.
Dan Yom Habikurim itu selalu hari ke-8. Pasti hari ke-8. Ya, maksudnya perhitungan saat masanya Yesua bangkit. Ya, masa Yesua bangkit pada saat itu, kemudian Yesua bangkit pada hari ke-7 kan? Berarti pada saat itu Yom Habikurimnya itu adalah hari ke-8-nya. Ya, jadi Yom Habikurim jatuhnya selalu hari ke-8. Ya, hari pertama. Ya, itu Yom Habikurim. Jadi bagi mereka yang nggak ngikutin perayaan Yom Habikurim dengan benar, ya berarti mereka keserempet itu. Ya, kecipratan atau terkontaminasi dengan spirit anti Hamasiyah. Betul kan? 15-an ya. Ya karena mereka mau ikut pola yang aslinya katanya gitu loh. Tapi kan sebetulnya nggak demikian menurut pola daripada Imamat 23. Saya bisa paham ya? Ya, jadi inilah mengapa Yesua mengatakan kepada Miriam, jangan jamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Untuk apa Yesua naik? Pertanyaan gitu kan? Buat apa Yesua ngomong seperti ini? Kenapa aku harus naik? Karena unjukan. Ini cocok dengan Imamat 23. Yaitu pada saat perayaan Yom Habikurim, mereka harus mengunjukkan berkas-berkas. Diunjukkan. Saudara bisa lihat, ini dia. Jadi, penggenapannya adalah saat Yesua mengunjukkan dirinya di hadapan Bapa Yahweh sebagai wakil saudara dan saya. Sudah paham ya? Sebagai wakil saudara dan saya, dia harus mengunjukkan dirinya untuk menggenapi perayaan Yom Habikurim. Dan Yom Habikurim selalu pada hari yang pertama. Atau hari ke-8. Dan kita lihat ya, hari pertama sama hari 8 itu sama sebenarnya. Ya, karena perputaran 7. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, mengenai yang sulung. Yang sulung. Kita lihat beberapa hal, yaitu di dalam Bilangan 3 ayat 13. Kita akan baca terlebih dahulu. Bilangan 3:13 mengenai yang sulung. Silakan Brother Reno. Bilangan 3 ayat 13. Karena setiap anak sulung adalah kepunyaanku. Pada hari aku membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkhususkan bagiku setiap anak sulung di Israel, dari manusia hingga hewan. Mereka menjadi kepunyaanku. Akulah Yahweh. Haleluya. So, lihat, setiap anak sulung adalah kepunyaanku. Ya. Ini nggak bicara mengenai anak sulung yang sekarang ya. Ya. Ini bicara kepada Israel. Dan kemudian bukan cuma anak sulung. Dari manusia sampai binatang yang namanya sulung itu punyanya Elohim Yahweh. Kalau binatang itu harus dibunuh. Tapi kalau manusia harus ditebus dengan pengorbanan binatang. Ini bicara yang sulung. Kita lihat lagi ayatnya di dalam Keluaran 22 ayat 9b sampai 30. Silakan Brother. Keluaran 22 ayat 29b. Haruslah engkau menyerahkan anak-anak sulungmu kepadaku. 30. Demikian juga engkau harus berbuat terhadap lembumu, terhadap dombamu. 7 hari lamanya anak hewan itu bersama-sama dengan induknya. Pada hari ke-8 engkau harus menyerahkannya kepadaku. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat pada hari ke-8. Lagi kan polanya seperti itu. Pada hari yang ke-8. Jadi setelah 1 minggu 7 hari, maka pada hari yang ke-8 kamu harus menyerahkan kepada Elohim Yahweh. Karena itu milik Elohim Yahweh. Termasuk yang sulung. Iya, anak sulung. Itu harus diserahkan. Nah, ada yang unik tadi. Dikatakan bahwa, kalau kita lihat sebentar ya, di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu
pada hari aku membunuh setiap anak sulung di tanah Mesir, aku telah mengkhususkan bagiku setiap anak sulung di Israel. So, bisa lihat ya ayat itu ya. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai apa? Bukan 144, Pak. Bukan, Yang bukan. bukan. Tadi dikatakan aku membunuh anak sulung Mesir, dan saat itu aku dikatakan apa? Mengkhususkan bagiku anak sulung Israel. Yang satu dibunuh, yang satu dikhususkan. Ini bicara mengenai apa? Yesua, Ini- Pak. Ini bicara mengenai transfer. Saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa dosa itu harus ditransfer. Betul kan? Saudara tadi di atas dibacakan bahwa saudara dan saya nanti kan jadi sulung kan. Yesua kan sulung terlebih dahulu. Kemudian dikatakan kan tadi di Korintus ya. Ya, dikatakan kan, Rabi Saul mengatakan kan, nanti setelah itu siapa yang menerima Hamasia, milik Hamasia, akan menjadi yang sulung pada saat kedatangannya. Jadi saudara dan saya akan jadi yang sulung. Betul? Tapi ada yang harus ditransfer. Apa yang ditransfer? Dosa. Itu prinsip transfer. Ya. Yang satu dimatikan, kena kutuk. Yang satu dipilih untuk dihidupkan. Saudara bisa lihat. Jadi, dosa itu harus ditransfer. Israel dipilih supaya dia hidup. Kematiannya ditransfer ke anak-anak sulung orang Misraim. Ditransfer. Kita jadi hidup. Kita transfer ke Yesua. Yesua hidup. Matinya, kematiannya, dosa atau kutuk kematiannya ditransfer ke siapa? Setan. Setan gak iso transfer. Stuck dia di situ. Mau ditransfer kemana? Kalau dia bisa transfer, dia selamat. Ternyata tidak bisa. Saya bisa lihat, ini prinsip transfer. Ya. Jadi kalau seseorang dia tidak mau mentransfer dosanya, tanggungan sendiri. Ya, tanggung sendiri sudah. Ya, kalau dia tidak paham akan prinsip ini, dia akan tanggung. Kapan dia bisa melepaskannya? Ya tidak akan pernah bisa. Kalau dia sudah mati, berarti dia akan menanggung selama-lamanya. Di mana? Di lautan api. So bisa lihat, ini prinsip transfer, saudara. Oke? Nah, kita akan lanjutkan. Ya. Nah, tadi di dalam bilangan 3:13 kita sudah bisa melihat ya. Anak sulung itu milik Elohim Yahweh. Ya, dan harus diserahkan pada hari ke-8. Ya, pada hari ke-8. Penggenapannya adalah 1000 tahun masa damai. ya, oke. Penggenapannya adalah ini, saudara. Yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 18 dan Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Silakan Brother Renok. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, dia telah memperanakan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi seperti suatu buah sulung dari ciptaannya. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Zion, ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, 23, kepada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di Syamaim, kepada Elohim hakim semua orang, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ya, terima kasih. So, perhatikan di Yakobus 1:18.
atas kehendak Yahweh sendiri. Dia, Yahweh, telah memperanakkan kita oleh firman kebenaran. Ya, jadi kita diperanakkan dari firman kebenarannya, supaya kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Persis kan, seperti yang dikatakan di dalam Korintus di atas. Ya, di dalam Korintus 15:21, namun masing-masing sesuai dengan urutannya, Hamasiah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang memiliki Hamasiah pada waktu kedatangannya. Kemudian mereka yang memiliki Hamasiah, saudara dan saya, pada waktu kedatangannya. Ya, jadi yang sulung. Kembali lagi. Yakobus 1:18. Supaya kita menjadi suatu buah sulung dari ciptaannya. Saudara dan saya dapat kesempatan luar biasa, bukan? Menjadi yang sulung. Hal inilah yang sebetulnya secara fisik sangat sekali diingini oleh satu orang. Namanya Yakov. Yakov. Betul. Secara fisik, kisah fisik, inilah yang diingini oleh Yakov. Aku mau dan harus jadi yang sulung. Saya bisa lihat di sini. Tapi buat saudara dan saya ini bukan bicara mengenai secara fisik. Saya anak paling kecil, bagaimana saya bisa menjadi yang sulung? Tidak. Bukan itu. Tapi buat saudara dan saya, bagian kita adalah secara spiritual, yaitu menerima Hamasiah Yeshua. Saudara dan saya akan menjadi yang sulung. Saudara bisa paham di situ. Yakov, dia rindu sekali dengan berpikir bagaimana dan kapan kesempatannya untuk bisa jadi yang sulung. Akhirnya dapat. Saat kakaknya kecapean, ya, bukan kakaknya ya, itu saudara kembar ya, nggak bisa ngomong kakak ya, yang keluar dulu saat Esau kecapean, dan dia lagi masak enak, dan akhirnya dia tukar, baik, kamu boleh minta makanan yang aku buat, tapi dengan sumpah, kamu harus bersumpah bahwa aku yang sulung, kamu yang buncit, betul kan? Kakaknya ya setuju. Gara-gara perut kan, ya kan? Gara-gara luwe, tahu luwe, ya, Portugal Utara, luwe, lapar, hungry, ya, perutnya keroncongan, ada musik keroncong, saya musik keroncong gitu kan. Akhirnya setuju, saudara. Baik, kamu sulung, aku buncit. Terjadilah apa yang terjadi? Hak sulungan jatuh di Yakov. Saya bisa lihat. Saudara dan saya nggak rebutan dengan Esau. Tapi saudara dan saya, kalau saudara jeli, saudara pasti akan merebut kesulungan ini yang ada di dalam Hamasiah Yeshua. Karena janjinya kan, siapa yang di dalam Hamasiah, memiliki Hamasiah, satu kali nanti saat kedatangannya, saudara dan saya jadi yang sulung. Ini kan kita tahu harpazo. Saudara dan saya jadi sulung. Kalau sudah jadi sulung, ya udah banyak ceritanya. Ya, luar biasa. Dapat tubuh kemuliaan yang baru, ya, yang luar biasa. Ya, Yerusalem yang baru, mempelai. Itu kan kesempatannya banyak semua di sini. Itulah yang sulung. Saya bisa lihat. Ya, dan kemudian di dalam Ibrani 12:23 dikatakan, tapi kamu sudah datang ke Gunung Sion, ke kota Elohim yang hidup, ke Yerusalem surgawi, kepada berpuluh-puluh ribu malaikat, kepada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di Syamayim, kepada Elohim hakim semua orang, kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Saudara perhatikan,
Kalimat yang pertama di Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Perhatikan ya. Sekali lagi. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Pertanyaannya, kapan? Kapan? Apakah kerajaan 1000 tahun? Salah. Pakso, Pak. Harpaso. Kan. Setiap Ketika kita kali beribadah. menerima Yesus, Jawabannya adalah, siapa yang ngomong beribadah tadi? Saya, Pak. Oh, Sister Julinda. Saat ini, Amin. saat saudara masuk di hadirat Bapa Yahweh, gak usah nunggu harpazo, gak usah nunggu kerajaan 1000 tahun. Sekarang, Yeshua mengatakan kerajaan Elohim ada di mana? Di dalam hati kita. Enggak ngomong gitu itu. Kerajaan Elohim ada mana? Di tengah-tengah kita. Sekitar kita. Ada di tengah-tengah kita, Pak. Ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kamu. Di sekitar kita. Di sekitar kita. Di sekitar kita itu di mana? Ya di sini kan. Di sekitar kita nih. Ini bukan kaparot, oke? Ini bukan pakai ayam, oke? Bukan loh ya. Tolong ya, saudara jangan selalu kok muter-muter ini ya kaparot ini, bukan. Saya menunjukkan di sekitar kita. Yeshua katakan kerajaan Elohim itu di sekitarmu, di antara kamu, di antara kamu. Nah, kerajaan Elohim ada apa? Tapi bukan tapi. Dijelaskan di Ibrani, kerajaan Elohim itu ada, ya, kita lihat lagi ya. Kerajaan Elohim ada apa? Ada berpuluh-puluh ribu malaikat. Jadi ada berapa malaikat yang di sekitar kita? Berpuluh-puluh ribu malaikat, saudara. Dan kita sudah bisa ke Yerusalem sorgawi. Ternyata Gan Eden atau Taman Eden itu juga disebut Yerusalem sorgawi. Tapi nanti ada Yerusalem baru. Lain lagi ceritanya. Tapi di sini dikatakan, saudara dan saya sudah datang. Saudara bisa lihat. Jadi saat kita worship, kita saat menyembah, saat saudara berjalan, kemanapun saudara berada, di sekitar kita ada berpuluh-puluh ribu malaikat Elohim Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekitar kita ada jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar di Syamayim. Siapa itu? Jemaat-jemaat sulung yang telah terdaftar. Kita semua. Ya, saudara dan saya sudah terdaftar secara spirit, kita bisa ada di tempat itu juga. Kemudian dikatakan kepada Elohim hakim semua orang. Siapa? Kita datang ke Elohim Yahweh, Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Ya, inilah Gunung Sion. Ya, bukan Gunung Sion yang ada di Yerusalem sekarang secara fisik, tidak, di sekitar saudara. Kemudian kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Siapa ini? Siapa? Roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Kita. Ya, kita masih nunggu. Yang sudah mereka yang Yang sudah diangkat Yeshua, Pak. Dan saat Yeshua bangkit, mereka keluar juga dari kubur. Itu rohnya mereka sudah disempurnakan. Karena tidak lagi berada di mana? Di mana? Abraham Kusom. Pangkuan Abraham Bosom. Tidak lagi di sana. Tapi mereka sudah ada di Gunung Sion juga. Gunung Sion rohani. Yaitu Yerusalem rohani. Spiritual. Ya, Gan Eden.
Firdaus yang sekarang itu sama semua. Saudara bisa lihat saat saudara dan saya masuk menghadap Elohim Yahweh, kita ada di tengah-tengah mereka semua. Padahal saudara dan saya masih pakai tubuh fisik. Fisik bumi alamiah. Tapi secara penempatan, spirit saudara sudah ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini dahsyat sekali. Ya, ajaib yang Elohim Yahweh kerjakan buat saudara dan saya. Inilah penggenapannya. Mengapa hari ke-8? Mengapa harus diserahkan hari ke-8? Mengapa hari ke-8? Karena Kan tadi dikatakan yang sulung. Binatangmu, kerbaumu, lembumu, sapimu, dombamu. Ingat ya. Yang berkuku belah dan memamah biak. Ya. Jadi yang tidak masuk adalah yang bersejenis lain-lainnya. Ya, termasuk ayam. Ya, kucing, anjing, jangan harap masuk. Ya. Kenapa hari ke-8? Kenapa menyerahkan anaknya pada hari yang ke-8? Mengapa menyerahkan manusia pada hari ke-8? Menjadi milik Bapa Yahweh. Kenapa? Karena hari ke-8 adalah yang pertama, sulung. ya sulung jelas sudah dijelaskan. Jadi mengapa hari ke-8 itu jawabannya adalah ini dia saudara. Menjadi milik Yahweh kekal selama-lamanya. Sudah bisa lihat? Yerusalem yang baru dan bumi yang baru adalah hari ke-8. Elohim Yahweh telah melihat jauh ke depan nasib daripada M2E. Saudara tahu M2E? Manusia-manusia Elohim. Ya, terima kasih, Bresco. Manusia-manusia Elohim M2E. Ya. Yang menang yaitu di Yerusalem yang baru. Elohim Yahweh sudah memberikan gambarannya melalui kitab yang kita baca tadi, yaitu di dalam kitab Keluaran sudah dinyatakan mereka harus diserahkan pada hari ke-8. Ya, dan itu menjadi milik Yahweh. Itu merupakan satu pictures, satu gambaran akan menjadi milik Yahweh sepenuhnya pada hari ke-8, yaitu pada fase di mana Yerusalem baru dan bumi baru ada, dan itu kekal untuk selama-lamanya. Saya bisa lihat, itulah alasannya mengapa hari ke-8. Ya, hari ke-8 adalah, kan kita lihat kan polanya, masa fana atau sementara itu kan hanya 7.000 tahun. Hanya 7.000 tahun. Hanya 7 hari. Hanya 7 hari, yaitu sama dengan 7.000 tahun. Berarti setelah 7 hari, masuklah hari ke-8. Masuklah ke dalam Yerusalem dan bumi yang baru yang kekal. Ya, saya bisa lihat ya di sana ya. Ya, bisa paham mengapa hari yang ke-8. Dan Yeshua adalah yang sulung. Berarti Yeshua tetap menjadi pemimpinnya di hari ke-8. Lalu yang memang dia adalah Bapa Yahweh sendiri dalam tubuh kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaan Yeshua kan. Tubuh Syamayim. Tubuh Syamayim kemuliaan. Dialah pemimpinnya. Karena itu dikatakan ya dalam Korintus tadi, Hamasiah adalah yang sulung. Setelah itu saudara dan saya. Bisa lihat? Ya. Sekarang, yang berikutnya. Prophecy of, saudara pasti paham. Bukit Milah ya? Brit Milah. Ya, Prophecy of Sunat. Perhatikan, prinsip yang sama. Imamat 12 ayat yang ketiga. Silakan Brother Reno. Imamat 12
ayat 3. Pada hari ke-8, kulit khatan anak itu haruslah disunat. Kejadian 17 ayat 12. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari haruslah kamu sunat, yaitu setiap laki-laki dari keturunanmu yang lahir di rumah atau yang dibeli dengan uang dari orang asing yang bukan keturunanmu. Iya, terima kasih. So bisa lihat, pada hari ke-8 itu disunatnya. Ya, daripada kulit katan anak laki-laki. Mengapa di hari ke-8? Ya kita sudah tahu lah soal dari sisi kesehatan seorang bayi, kekuatannya pada hari ke-8 adalah puncaknya. Kita sudah tahu, tapi kita nggak ngomong soal itu lah. Ya, tapi saya harus berikan bahwa hari ke-8 inilah pada saat Yeshua disunat. Itulah pada saat peristiwa Semini Azeret. Lukas 2:21. Silakan Brother. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, Yeshua lahir 1 Tisri. Mohon maaf, 15 Tisri kok 1 Tisri. 15 Tisri. Perayaan Sukot. Ya, 15 Tisri. Kemudian 8 hari setelah itu, dia harus disunat. Jadi disunat pada saat perayaan Semini Azeret. Hari ke-8. Ya, hari ini, saudara. Kalau hitungannya ya. Jadi harus disunatkan pada hari ke-8. Ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh Korintus. Hamasya adalah yang sulung. Sudah bisa lihat? Jadi, Hamasya harus melalui penyunatan ini. Dia menjadi yang sulung. Dia disunatkan. Karena nantinya, dia akan menjadi yang sulung pada saat Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi ini terkoneksi satu sama lain. Nah, mengapa disunat pada hari ke-8? Mengapa disunat pada hari ke-8? Mengapa disunat pada hari ke-8? Instruksinya kan? Pada hari ke-9 atau hari ke-7. Dan disebutkan hari ke-8 adalah Syabat. Mengapa disunatkan harus hari ke-8? Karena sudah ada polanya, Pak Yos. Betul, pola apa sekarang? Penyunatan dari sebelum Yesua kan sudah ini, hari ke-8, bangsa Israel harus, anak-anak sulung, anak laki-laki Israel harus disunat hari ke-8. Iya, tapi kita sedang bicara mengenai prophecy sepetam. Jadi soal penyunatan adalah prophecy. Tadi sebelum saya masuk soal sunat, saya sudah tunjukkan satu gambar prophecy of Brit Milah. Ya, prophecy of sunat. Berarti prophecy mengenai apa? Saya tunjukkan kepada saudara satu ayat di mana saudara pegang tangan saudara. Remas-remas seperti ini. Saya kasih tahu. Saudara pegang tangan saudara, berarti saudara memegang apa? Daging saudara, betul? Saudara percaya nggak di dalam daging saudara, tangan saudari ini ada darahnya? Percaya ya? Percaya. Percaya. Tusuk aja sama jarum atau pisau lah, keluar darahnya lah, sudah ketahuan. Pasti ada darahnya. Ada satu ayat yang menyatakan mengapa disunat hari ke-8? Alasannya adalah 1 Korintus 15 ayat 50. 1 Korintus 15:50. Silakan brother. 1 Korintus 15 ayat 50. Dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak akan mewarisi kerajaan Elohim,
begitu pula kefanaan tidak mewarisi kekekalan. Sudah bisa lihat? Pegang lagi. Darah dan daging tidak boleh masuk Syamayim. Lah kalau gitu bagaimana? Darah dan daging, saudara dan saya nggak boleh masuk Syamayim. Bikin sampah di sana. Betul kan? Bikin sampah. Darah dan daging nggak boleh masuk. Yang boleh masuk Tubuh kemuliaan. Kemuliaan. tubuh kemuliaan. So bisa lihat. Karena itulah gambarannya adalah disunat. So bisa lihat dari gambar ini. Sebelum masuk di dalam Yerusalem yang baru, yang kekal, bumi yang baru, maka yang fana ini, yang daging sementara ini, harus disunat, harus disayin, disunat. Bukankah dengan angka 7 itu merupakan gambaran daripada zayin, huruf zayin, yang adalah senjata untuk memisahkan. Pemisahan antara yang fana, daging yang sementara. Karena dalam kerajaan 1000 tahun itu masih ada daging loh. Ya bukan untuk saudara dan saya, tapi kan masih ada unsur daging, yaitu manusia-manusia 144.000 kan, dan juga manusia-manusia goyim yang sedikit yang lolos. Kan kita sudah belajar di situ. Masih ada daging, dan inilah yang disunat. Tidak boleh masuk di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Nah, ayatnya ya tadi di atas itu, saudara. Ya, darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Begitu pula kefanaan tidak mewarisi kekekalan. Jadi terlepas. Ya, terlepas. Konsep ini sangat tidak disukai oleh siapa? Oleh siapa? Setan, Pak. Bukan, setan mah nggak punya tubuh. Konsep ini nggak disukai. Ya. Itu loh, si buta huruf. Martabak. Nah, si buta huruf dan pengikut-pengikutnya, ya, nggak suka. Ya, karena mereka dijanjikan di sono mereka dapat 70 bidadari. Ya, gak suka mereka. Ya. Yang laki dapat 72 bidadari, yang perempuan dapat apa? Gigit jari, Pak. Gigit jari. Menurut mereka loh ya, kita enggak memojokkan. Menurut mereka, mereka katakan yang perempuan dapat perhiasan. Karena di dunia selalu kesukaannya adalah perhiasan yang mewah-mewah. Katanya seperti itu. Well, itu urusan mereka sendiri. Tapi yang sangat jelas, darah dan daging tidak mendapat tempat di Syamayim. Yang fana tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kekekalan. Yang fana akan binasa. Karena itulah fase 7.000 manusia, 7.000 tahun manusia akan disunat. Potong. Nggak ada daging yang masuk dan darah yang masuk di dalam, daging dan darah loh ya, yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, yang boleh masuk adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan, itu yang boleh masuk. Tubuh kemuliaan ada daging? Tidak, Pak.
Ada. Ada, Pak. Ada. Ada daging tapi jenisnya bukan daging seperti saudara dan saya. Ya, Tidak ada dosa lagi Pak di dalam Yesua daging itu. mengatakan setan tidak punya darah dan daging. Coba kamu raba, aku ada daging dan tulang. Mohon maaf, setan tidak punya daging dan tulang. Yesus mengatakan aku ada daging, ada tulang. Iya kan? Tapi jenisnya sudah bukan jenis seperti saudara dan saya. Ada sisa-sisa. Ya, sisa-sisa. Darahnya hilang buat saudara dan saya. Ya, hanya tubuh kemuliaan yang boleh, bukan daging atau tulang atau darah yang fana. Saudara dan saya pakai yang fana. Yang fana inilah yang nggak boleh masuk, paham ya? Jadi jangan begitu, wah itu katanya ada daging bisa masuk ke Syamayim. Ingat, yang fana. Ya, kita memiliki tubuh yang seperti Yesua HaMasiah. Ya, jadi nggak ada lagi kebinasaan. Ya, karena kebinasaan itu yang fana. Saya bisa lihat darah dan daging tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Jadi, setelah 7.000 tahun disunat, di Zion, masuklah kekekalan. Kemudian Wahyu 21 ayat 1 kita baca terlebih dahulu sebelum masuk dalam topik ini. Yang terakhir. Silakan Brother. Wahyu 21 ayat 1. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Langit baru dan bumi baru. Ini ayatnya juga ada di dalam kitab Yesaya. Yaitu di dalam Yesaya 65 ayat 17 dan 18. Silakan Brother. Yesaya 65 ayat 17. Sebab itu, lihatlah, aku menciptakan langit baru dan bumi baru, dan hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. 18. Bagaimanapun juga, bergembira dan bersukacitalah selama-lamanya atas apa yang aku ciptakan. Sebab, lihatlah, aku menciptakan bagi Yerusalem sebuah sukacita dan kegembiraan bagi bangsanya. Amen. Dikatakan di sini aku menciptakan, Yahweh menciptakan langit baru dan bumi baru. Ayat ini mempunyai makna ganda. Yang pertama adalah yaitu langit baru dan bumi yang baru mengenai penggenapannya di dalam kerajaan 1000 tahun. Mengapa langitnya baru? Karena langit yang hari ini kotor. Kenapa langitnya hari ini kita kotor? Langit di tempat saudara dan saya kotor nggak? Kotor. Kotor dari apa? Polusi, Pak. Polusi. Bukan. Roh jahat, Pak. Roh jahat. Nah, itu dia. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Ini nggak ada urusannya dengan polusi. Jadi roh jahat yang ada sekarang itu ada di langit kita. Saya bisa lihat beredar-edar, kotor itu roh-roh jahat, roh-roh najis, itu kotor. Di hadapan Bapak Yahweh itu kayak tai-tai semua itu. Itu kotor. Karena itu di dalam kerajaan 1000 tahun, setan-setannya dibelenggu. Betul? Berarti atmosfernya bersih, nggak ada setan. Ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, nggak ada itu yang namanya mengenai deklarasi Efesus pasal 6. Gitu? Yang di dalam kerajaan 1000 tahun ngapain ini deklarasi Efesus pasal 6? Kalau saudara dan saya deklarasi Efesus 6, yang pantas. Kita harus deklarasi. Karena atmosfernya kotor. Ya, ada banyak roh-roh jahat. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, di atmosfer. Ya, jadi Efesus 6 sudah tidak berlaku lagi, saudara, dalam kerajaan 1000 tahun. Dan siapa yang mau diusir? Wah, setan ini sudah dibelenggu selama 1000 tahun. Betul kan?
Jadi ada fasenya Efesus 6 itu berlaku, betul? Ya, tapi ingat, Efesus 6 tidak berlaku dalam 3,5 tahun yang kedua, mohon maaf, di dalam 3,5 tahun masa 666. Nggak ada kedua, nggak ada pertama maksud saya. Ya, nggak berlaku di sana. Karena memang sudah diserahkan oleh Elohim Yahweh. Nggak bisa ngusir, sudah. Ya, jadi kita harus lihat ya, timing daripada pergerakan Davar Elohim. Dari sini kita bisa lihat bahwa ayat di dalam kitab Yesaya itu merupakan penggenapan dari kerajaan 1000 tahun. Menciptakan langit baru dan bumi yang baru. Bumi yang sekarang kacau balau, ya banjir, ya gempa bumi, ya gara-gara turut campur dosa dan setan bekerja. Tapi saat kerajaan 1000 tahun, nggak ada lagi itu. Jadi Elohim yang menciptakan langit baru dan bumi baru, itu karena memang diperbaharui, sebab setan dibelenggu selama 1000 tahun. Ayat ini bukan hanya bicara mengenai kerajaan 1000 tahun, ayat ini bicara mengenai apa juga? Yerusalem baru dan bumi baru. Terima kasih. Mengenai Yerusalem baru dan bumi yang baru. Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah replika daripada Yerusalem baru dan bumi yang baru. Sedangkan Yerusalem baru dan bumi yang baru adalah realita kekekalan. Kalau kerajaan 1000 tahun itu hanya sementara, itu replikanya saja. Nanti di dalam Yerusalem yang baru kekal selama-lamanya. Saudara bisa paham ya? Jadi ayat ini mempunyai makna ganda. Dan dari sini kita bisa melihat keindahannya yang sangat luar biasa. Sebelum saudara dan saya menempati Yerusalem yang baru, kita diberi kesempatan untuk menjelajahi replikanya selama 1000 tahun. Luar biasa kan planningnya. Jadi sukacita yang kita dapatkan ini, apa namanya? Sukacita yang kita dapatkan dari Elohim Yahweh. Increasing. Apa itu increasing? Meningkat. Meningkat. Sekarang bersyukur kita sudah dapat keselamatan, dijamin. Sudah bisa lihat? Kemudian nanti setelah ini rapture, meningkat kan? Dapat rewards, meningkat lagi kan? Iya kan? Habis gitu, ya, pesta kawin anak domba, meningkat lagi kan? Kemudian diajak turun ke kerajaan 1000 tahun, memerintah, meningkat lagi kan? Terus kemudian setelah itu, lihat kaplingan di Yerusalem yang baru, meningkat terus. Di dalam Yeshua HaMashiach, hidup kita itu meningkat, saudara. Luar biasa. Beda dengan jalannya setan. Nurun terus, bubar lama-lama, masuk lautan api. Saudara dan saya meningkat terus. Ya, dikatakan apa kesukaran apa, kesulitan apa yang saudara alami sekarang tidak sebanding. Perhatikan perkataannya Rabbi Saul. Apa yang saudara derita sekarang tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang akan saudara terima. Tidak sebanding. Ya, karena itu jangan kalah dengan problem yang ada sekarang. Relax, tenang, berharap kepada Bapa Yahweh dalam Yesus HaMashiach. Ada Ruah Yahweh Elohim. Tunggu waktunya, nggak lama lagi. Polanya sudah tetap kan? 1 minggu berapa hari? 7 hari. Bukankah itu satu pola? Ya, yang ditetapkan Elohim Yahweh. Perputarannya selalu 7 hari. Saudara berani ngomong sama pemerintah, Pak, 1 minggu 10 hari, Pak. Ini enggak, ulangan saudara dicoret jadi 0. Betul, mana ada 1 minggu 10 hari? 1 minggu 10 hari ya, nanti sisanya bagaimana ya? Gampang Pak, di-adjust saja Pak. Seperti Februari kan bisa di-adjust itu, jadi tanggal 28, 29 begitu kan. Ngawur aja ya kan. Itu sudah ketetapannya Bapak Yahweh itu, 1 minggu 7 hari. Ya, itu sebetulnya apa? Apa itu namanya yang subliminal?
Itu subliminalnya Bapak Yahweh itu 1 minggu, saudara. Tahu subliminal kan? Cara kode-kodenya Bapak Yahweh 1 minggu, Syabat. Ya, itu subliminal itu. Punya Bapak Yahweh. Ya, dahsyat sekali kan rencana Bapak Yahweh. Meningkat. Selalu meningkat. Ya, di dalam Elohim Yahweh. Nah, saya perhatikan. Ini bagi yang paling terakhir. Imamat 23 ayat 39. Kita udah baca tadi. Saudara perhatikan. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7. Ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah Syabat perhentian. Dan pada hari ke-8 adalah Syabat perhentian. Adalah Syabat perhentian juga. Perhatikan kata Syabat perhentian juga. Saya bisa lihat, tadi kita sudah lihat, hari ke-8 adalah Yerusalem yang baru. Syabat perhentian. Mengapa di sini Yerusalem yang baru dan bumi yang baru disebut Syabat? Mengapa? Kan Mengapa udah disebut? sampai. Memang udah waktunya. Ayatnya ada di dalam Wahyu 14 ayat 13. Silakan Brother Reno. Wahyu 14 13, silakan dibaca Brother Reno. Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suara-suara dari Samaim berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benar kata Roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Ya, terima kasih. So, perhatikan kata beristirahat. Itulah Syabat. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Berbahagia. Karena mereka beristirahat dari jerih lelah. Inilah mengapa disebutkan di dalam imamat adalah Syabat perhentian juga. Syabat yang kekal untuk selama-lamanya. Dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan yang mana nih? Ya, itu kita kan harus jeli. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang jahat? Tidak. Perbuatan yang jahat dihapus dengan darah Yeshua. Perbuatan mana yang menyertai? Yaitu apa yang saudara kerjakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Itu yang akan menyertai. Betul kan? Mau berapa lama disertai? Menyertai selama-lamanya. Itulah rewards. Sebisanya akan menyertai. Nah, kalau nggak pernah berbuat, apakah dapat perbuatan yang menyertai untuk selamanya? Kalau nggak pernah berbuat, ya jangan ngimpi. Ada itu aja jawabannya. Loh, saya kok nggak dapat rewards ini? Nah, kamu nggak berbuat apa-apa. So bisa lihat, loh, kok dia dapat banyak. Bahwa yang dia melakukan rencananya Bapak Yahweh, dia jeli sekali, dia punya divine intelligence. Dia melipat gandakan dengan luar biasa. Sebelum mati, kan dikatakan kan, berbahagialah orang yang mati di dalam Elohim. Baru dapat menyertai. Jadi, perbuatan-perbuatan yang menyertai, rewards-rewards yang menyertai, hanya bisa dibuat sebelum mati. Tapi kan kita nggak pakai waktu mati, sebelum harpaso. Yes, amin. Saya bisa lihat. Jadi dari sini sudah jelas dilihat. Setelah harpaso, saudara jangan harap bisa dapat rewards. Nggak akan pernah dapat. Saya bisa lihat karena apa yang mau menyertai? Wong hitungannya sebelum mati kok. Baru bisa menyertai selama-lamanya. Saya bisa lihat. Nggak pernah melakukan apa-apa ya. Bahasa Koreanya itu nul pudul. Itu tahu nul pudul? Udah nol pudul.
Tolong penerjemah bahasa Indonesia nol bodol. Ya, saya nggak ya apa itu bahasa Indonesia apa nol bodol. Ibu Ruby ini apa nol bodol itu? Nol besar ya Pak. Nol besar itu Pak. Nol besar. Nol besar. Nol bodol. Bodol itu malah besar sih. Nol kecil. Bodol. Iya besar maksudnya. Kosong itu zong Pak itu Dan nggak ada nol apa. sama sekali nggak dapat apa-apa, total tidak dapat apa-apa sudah. Nol bodol sudah. Ya. Pak, saya kepingin buah semangka. Lu nggak pernah nabur buah semangka, udah bersemangka gimana? Bisa lihat di situ. Ya, saya mau kepingin dapat durian di ladang saya. Nanam satu biji aja gak pernah. Ya jangan pernah ngimpi, udah aja ceritanya, betul kan? Ya kalau siapa yang menabur ya dapat, yang nggak nabur ya sudah bye-bye gitu. Ya, jadi saudara harus paham kalimat-kalimat ini begitu. Jadi hari ini adalah perayaan Shemini Atzeret. Hari ini saudara bisa memproyeksikan pikiran saudara. Satu kali nanti Joseph Roy ada di dalam Yerusalem yang baru. Saudara ngomong sendiri-sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Saya cuman kasih saudara pancingan gitu. Shemini Atzeret, hari ke-8, satu kali nanti. Saudara dan saya, Joseph Roy dan tim semua ini, ya, Ibu Dasa Wang Fang, Angel, Elizabeth, ya, Elijah, semua tim Arizona, ya, nggak bisa sebut satu-satu, saudara, terlalu panjang, saudara. Saudara nyebut aja diri saudara masing-masing. Saudara, saya nyebut saya sama keluarga, begitu ya. Satu kali nanti, Shemini Atzeret kekal, Shemini Atzeret di dalam Yerusalem yang baru. Dan di dalam Yerusalem yang baru sudah ditetapkan, aku tunjukkan kepadamu mempelai. Begitu ditunjukkan, yang muncul apa? Kota. Jadi yang masuk kota itu mempelai. Saudara bisa lihat? Itu kategorinya, saudara. Yang masuk itu mempelai. Nah, tidak masuk, bumi baru. Raja-raja bumi. Ya, raja-raja bumi. Bumi baru. Ya, jadi saudara paham di sini? Ya, Happy Shemini Atzeret. Satu kali nanti, saudara dan saya, Yerusalem yang baru. Rahasianya luar biasa, sangat-sangat dahsyat. Mengapa Shemini Atzeret ditetapkan sebagai Syabat? Inilah Syabat perhentian kekal untuk selama-lamanya. Dan apa yang saudara sudah lakukan, perbuatan-perbuatan itu akan menyertai saudara kekal selama-lamanya. Luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan dengan saksi mata. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita fiksi. Ini dibuktikan dengan saksi mata. Yaitu Yeshua HaMashiach sudah bangkit dari kematian. Disaksikan oleh 500 orang, bahkan lebih. Dan disaksikan naik ke Syamayim. Murid-murid Yeshua mengatakan, akulah saksi. Saudara bisa lihat? Jadi ini disaksikan. Bukannya nggak disaksikan. Ada saksinya. Kemudian diceritakan selanjutnya sampai ke saudara dan saya. Kita percaya akan kesaksian. Bukan cerita bohong. Saudara bisa lihat yang dipaksa untuk nulis, si buta huruf, ya, ditemuin oleh malaikat, itu nggak ada saksi, saudara. Nggak ada saksi.
Wong dia ngomong sendiri, katanya ketemu malaikat, katanya. Begitu loh. Kan nggak ada saksi. Tapi saudara dan saya, no, kita punya dasar saksi-saksi. Yang lihat Yeshua HaMashiach. Dia tunjukkan sampai 500 orang. Kita aja di sini 51 orang, saudara. Ya, yang lagi on. Sebagian tutup kamera, sebagian buka kamera, ya terserah sih. Tapi 51 dikali 10 ditunjukkan 500 orang. Mau nggak percaya bagaimana? Nah, nggak percaya kebangetan. Udah gitu aja. Saya bisa lihat sangat dahsyat. Tidak lama lagi kita akan masuk di dalam 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hati-hati, saudara. Hati-hati, waktunya sudah mendekat. Tidak lama lagi akan ada harpazo. Kita tinggal tunggu tanggalnya saja. Siapa yang belum masuk di dalam keselamatan, segera masuk. Keselamatan dari bangsa Yehudi yaitu melalui Yeshua, Yod Shin Waw Ayin. Dan siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segera baptis dalam baptisan yang benar, yaitu di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruah Yahweh Elohim. Belajarlah firman Dafar Elohim, berjalanlah penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim dengan setia sampai harpazo. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Terima kasih Pak Roy. Iya, puji Bapak Yahweh. Kasih Bapak. Haleluya. Semua bersuka-cita. Ya, Semini Aseret. Bukan suatu kebetulan. Dulu kita nggak paham. Tapi hari ini kita dibukakan sebelum kita masuk di harpazo. Amin. Kita akan berdoa, kita akan doa berkat. Dan saya akan berikan kesempatan kalau saudara ada pertanyaan sedikit di dalam 4 session, yaitu kedahsyatan Sukot 5785. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami ucap syukur. Engkau punya rencana yang meningkat dalam kehidupan manusia-manusia Elohim. Terima kasih. Kami mau tetap ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami untuk selama-lamanya. Dan darah Yeshua HaMashiach menyatu di dalam hidup daripada manusia-manusia Elohim, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Sungguh, anugerah-Mu ini tidak bisa kami balas. Karena terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu ajaib. Kami mengucap syukur dan kami berdoa supaya setiap manusia-manusia Elohim yang telah bergabung mendengar Dafar Elohim hari ini, juga yang ada di live chat, yang akan mendengar pada hari-hari berikutnya, mereka juga dijamah oleh Ruah Yahweh Elohim supaya terhitung di dalam jumlah orang-orang yang akan diselamatkan, terutama dalam peristiwa harpazo. Terima kasih Abah Yahweh, kami mengucap syukur. Saya mohonkan blessing Bapak Yahweh turun untuk setiap manusia-manusia Elohim di dalam penaburan mereka di ministry ini. Memberkati supaya benih-benih penaburan yang telah mereka taburkan adalah benih-benih yang unggul, yang bermultiplikasi. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Dan memberkati setiap penabur-penabur manusia-manusia Elohim yang dikasihi oleh Yeshua HaMashiach. Sehingga perbuatan-perbuatan ini akan mengikut mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mendapat kesempatan very, very important person, VVIP, yang sangat luar biasa. Sungguh, terima kasih untuk segalanya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Abah Yahweh.
memberkati seluruh manusia Elohim dan siapapun yang mendengar supaya mereka mendapatkan kesempatan terus boleh tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan setelah meeting ini, aku juga memberkati ruang tanya jawab, sehingga banyak jiwa boleh dicelikkan, dapat mereka memahami akan kasih Bapa Yahweh yang telah dicurahkan melalui dafarmu yang luar biasa. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai Yeshua HaMashiach dan tinggal bersama Yeshua HaMashiach sampai selama-lamanya, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan untuk kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach menjadi rewards yang kekal, yang mengikuti saudara dan saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amen. Haleluya, puji Bapa Yahweh.